Idealnya kita semua menggapai ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sungguh di luar dugaan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana tidak, dalam kondisi tidak memiliki apa-apa ia menolak tawaran yang sangat menggiurkan dari saudara seimannya Sa'ad bin Rabi, dari kalangan Ansor. Ia justru meminta sesuatu yang kurang bisa dimengerti orang pada umumnya. Kepada Sa'ad bin Rabi, ia hanya minta agar ditunjukkan di mana pasar. Lantas apa yang dilakukan sahabat Nabi yang kemudian menjelma sebagai saudagar muslim yang kaya raya itu? Ia berdagang, memulai segalanya dari nol, dan dengan bekal keimanannya ia menempa diri dalam keseharian untuk meraih sukses besar bagi kehidupan diri dan utamanya umat Islam. Tidak banyak memang riwayat yang menjelaskan perihal bagaimana Abdurrahman bin Auf dalam berdagang, tetapi dari perspektif logika kita bisa telusuri hal itu sebagai berikut. Pertama, kejururan. Sangat tidak mungkin Abdurrahman bin Auf akan menjelma menjadi saudagar besar tanpa kejururan, apalagi ia di Madinah hanya sebagai seorang pendatang yang tidak memiliki modal apapun, selain kompetensi dan tentunya kejururan. Dari mana Abdurrahman bin Auf belajar kejururan? Dari siapa lagi jika bukan dari Rasulullah? Bukankah Rasulullah awalnya juga seorang pedagang yang tidak memiliki modal? Akan tapi dengan kejururan, beliau bisa menjelma menjadi seorang pedagang besar. Sukses dalam dunia bisnis dan perniagaan. Kedua, kesungguhan. Seperti jamak dipahami bahwa di masa Nabi tak ada satupun sahabat Nabi yang tidak memiliki kesungguhan. Semua sahabat sangat terlihat kesungguhannya dalam dunia yang mereka tekuni. Abdurrahman bin Auf bersungguh-sungguh dalam bisnis dan perniagaan. Zaid bin Sabit bersungguh-sungguh dalam merekam dan menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Abu Hurairah bersungguh-sungguh dalam menghafalkan dan meriwayatkan hadits-hadits Nabi. Jadi, hampir tidak mungkin kebaikan, apalagi ahsanu amala, bisa diwujudkan dalam diri seorang muslim tanpa yang namanya kesungguhan. Ketiga, semua dilakukan tidak semata hanya untuk diri dan keluarga, tetapi nasib dan masa depan umat Islam. Bayangkan Abdurrahman bin Auf ada di samping kita, lalu kita bertanya, apa yang memotivasi Anda wahai Abdurrahman bin Auf sehingga Anda menjelma menjadi saudagar Muslim? Mungkin beliau menjawab sederhana, motivasiku hanya satu, yakni apa yang bisa aku berikan untuk merubah nasib dan masa depan umat Islam di masa Rasulullah. Dan, seperti yang dicatat dalam sejarah, Abdurrahman bin Auf memang sangat dermawan. Hasil dari perniagaannya ia salurkan untuk menyantuni para veteran perang Badar, para janda Rasulullah, dan memberi makan anak yatim dan fakir miskin di Madinah.
Menariknya lagi, ternyata Abdurrahman bin Auf sukses membangun bisnisnya setelah ia merasakan suka duka menjadi muslim sejak di Makkah bersama Rasulullah. Ia bahkan ikut berangkat hijrah ke Habasyah dan Perang Badar. Dari sekelumit kisah Abdurrahman bin Auf ini kita dapat menarik makna terdalam dari apa yang Allah sebutkan sebagai ahsanu amala dalam Al-Quran. Apabila sahabat-sahabat Nabi memiliki komitmen tinggi sampai pada derajat ahsanu amala, maka selayaknya lah kita sebagai pengikut Rasulullah juga memiliki komitmen yang sama. Makna ahsanu amalah hanya memiliki satu makna, yakni yang paling baik amalannya. Dan tujuan Allah menghadirkan manusia di muka bumi ini dengan segala ketetapannya tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amalnya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgasananya, sebelum itu, di atas air. Agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surat Hud ayat 7. Dengan demikian, seorang muslim itu tidak lagi sebatas menempa diri hanya untuk prestasi pribadi. Lebih jauh dari itu adalah kontribusi berarti bagi kelangsungan hidup dan masa depan umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim itu tidak boleh patah semangat apalagi patah arang. Sebaliknya justru terus mampu membakar semangat juangnya untuk menjadi pribadi terbaik dan bermanfaat bagi sesama. Soal hari ini masih hidup dalam kesulitan dan kekurangan. Semua itu tidak boleh menjadi alasan kita hidup dengan mementingkan diri sendiri. Sebab hidup yang demikian adalah hidup yang tidak bermakna. Apalagi kalau ternyata kehidupan kita sudah lebih dari mencukupi. Menggapai derajat ahsanu amala mestinya kian jadi kebutuhan utama. Bukti keimanan dan realisasi berilmu. Muslim yang memiliki tekad menggapai ahsanu amala bisa dikatakan sebagai muslim yang benar-benar ingin secara tulus membuktikan keimanannya sebagai wujud amaliyah dari ilmu yang dipahaminya, sebab ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata, sekiranya ilmu itu bermanfaat tanpa amal, Allah tidak akan mencela para pendeta ahli kitab, dan jika ilmu itu bermanfaat tanpa ikhlas, Allah tidak akan mencela orang-orang munafik. Dengan kata lain, ahsanu amala adalah cara Allah menjauhkan setiap muslim dari sifat buruk yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, daripada sibuk melakukan hal-hal yang belum jelas manfaatnya, alangkah sangat baik jika setiap muslim menempa diri sedemikian rupa untuk sampai pada derajat ahsanu amala, apapun status dan profesinya. Semoga Allah senantiasa menuntun diri kita semua untuk mampu menjadi muslim yang memiliki kejujuran, kesungguhan dan kepedulian terhadap nasib dan masa depan umat Islam. Sehingga kita bisa mewujudkan ahsanu amala itu dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad.
Hr Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.